Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan ke-15 kali ini, kita akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kelompok 7 terdiri atas Dwi Rizatul Azizah, Nesya Faradilah, Rivaldo Seldi Asprila, Rofiko, Syafa Salwa Majidah, dan Zahra Aulia Janah. Penyusunan laporan keuangan. Alur penyusunan laporan keuangan pada entitas akuntansi dimulai dari pencatatan jurnal, lalu posting ke buku besar, selanjutnya buat neraca saldo dan kertas kerja untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang wajib disusun berdasarkan SAP yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas. Dengan catatan, laporan perubahan saldo dan laporan arus kas hanya disusun oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Informasi yang perlu disajikan, yaitu tanggal atau periode pelaporan, cakupan laporan keuangan, mata uang pelaporan, nama entitas pelaporan, dan tingkat ketepatan penyajian angka. Konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pempus merupakan hasil konsolidasi atau penggabungan seluruh laporan keuangan KL dan laporan keuangan BUN. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. Komponen LKKL konsolidasian terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen LK-BUN konsolidasian terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi. Sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi. Kedua, prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap sebagai berikut. Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan. Contoh, transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara atau lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara atau lembaga. Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan. Contoh, transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian laporan keuangan pemerintah pusat. Ketiga, eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Keempat, dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LK-BUN dan atau LKPP. Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun LRA karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan bendahara umum negara dan laporan keuangan pemerintah pusat pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga. Laporan keuangan konsolidasi yang disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis. Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian negara atau lembaga sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan BLU. Sebelum laporan keuangan konsolidasi yang disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan transaksi antar entitas di dalam laporan perubahan ekuitas. Transaksi antar entitas terjadi antar entitas akuntansi atau entitas pelaporan di lingkup pemerintah pusat. Di level konsolidasian, transaksi antar entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi antar entitas dapat terjadi antar satkar dalam satu KL atau BUN, antar satkar lintas KL atau BUN, antar satkar KL dengan BUN, dan antara satkar KL BUN dengan kuasa BUN. Contoh transaksi antar entitas. 1. Transaksi antar entitas muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup pemerintah pusat. Transfer masuk atau transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan KL BUN atau antar entitas akuntansi lintas entitas pelaporan KL BUN. Atas transfer masuk atau transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, apabila transfer masuk atau transfer keluar terjadi antar satker atau entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan KL BUN, maka di level LKKL atau LKBUN, transaksi antar entitas yang berasal dari transfer masuk atau transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. Kedua, apabila transfer masuk atau transfer keluar antar satker atau entitas akuntansi lintas entitas pelaporan KL BUN, maka di level LKPP, transaksi antar entitas yang berasal dari transfer masuk atau transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil. 2. Pengesahan hibah langsung adalah transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUN pengelola hibah. Berdasarkan dokumen pengesahan atas pendapatan hibah langsung, satker mengkredit ekuitas dari pengesahan hibah langsung dan BUN pengelola hibah mendebit ekuitas dari pengesahan hibah langsung. Pada saat penyusunan LKPP, ekuitas dari pengesahan hibah langsung yang disajikan oleh KL dan BUN akan saling mengeliminasi. 3. Diterima dari entitas lain DDEL atau ditagihkan ke entitas lain DKEL. Pada saat Satker melakukan transaksi dengan kuasa BUN, terbentuk jurnal atas entitas DDEL atau DKEL. Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi antara Satker yang mempunyai kewenangan melakukan belanja dan menata usahakan pendapatan dengan kuasa BUN yang mempunyai kewenangan mengelola kas atau membayar tagihan dan menerima setoran. Pada saat penyajian laporan keuangan, Satker maupun kuasa BUN menyajikan akun DDEL atau DKEL sebagai pos transaksi antar entitas pada LPE. Pada saat konsolidasi LKPP, transaksi antar entitas pada LPEKL dan transaksi antar entitas pada kuasa BUN akan saling mengeliminasi. Perlakuan khusus. Transaksi antar entitas yang terjadi antara Satker dengan kuasa BUN atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UPTTUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus. Penarikan dan pengembalian dana UPTTUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UPTTUP oleh Satker dengan SP2D, UPTTUP dicatat oleh kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas DDEL. Kuasa BUN juga menyajikan kas di bendahara pengeluaran dan ekuitas, sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan kas di bendahara pengeluaran dan kewajiban, uang muka dari KPPN. Sebaliknya, pada saat penerimaan pengembalian dana UPTTUP, kuasa BUN mencatat penerimaan kas dan ekuitas DKEL. Kuasa BUN juga mencatat pengurangan kas di bendahara pengeluaran dan ekuitas, sedangkan Satker mencatat pengurangan kas di bendahara pengeluaran dan uang muka dari KPPN. Pada saat konsolidasian, LKPP menyajikan saldo kas di bendahara pengeluaran yang disajikan oleh KL dengan pasangan ekuitas.
Transaksi bendahara pengeluaran yang disajikan oleh kuasa BUN dieliminasi dengan saldo uang muka dari KPPN yang disajikan oleh KL. Terima kasih.